Apa kabar saudara? Senang sekali saya Bambang Kalitus kembali menjumpai Anda dalam Sapa Redaksi on Location. Saudara, tanggal 27 November yang lalu kita bersama-sama telah melakukan hak demokrasi yang diberikan oleh negara kepada kita sebagai rakyatnya untuk memilih pemimpin-pemimpin daerah. Tentunya dalam hal ini adalah pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bali dan juga pemilihan bupati dan wakil bupati beserta wali kota dan wakil wali kota se-Bali. Nah, saudara, mengapa? Karena saya akan menjumpai Ketua KPU Provinsi Bali, Bapak Idewa Gede Agung Lidartawan, yang memang faktanya atau nyatanya beliau ini memang setelah pencoblosan melakukan kunjungan-kunjungan kerja ke beberapa kabupaten. Dan kebetulan beliau pada kesempatan kali ini berada di Buleleng dan saya menjumpai beliau untuk mengetahui, pengen update terakhir setelah pencoblosan kemarin tanggal 27 November itu seperti apa, kemudian bagaimana isu-isu yang berkembang untuk kita memberikan ruang pada beliau untuk menyampaikan kepada masyarakat. Dan yang paling penting kita juga akan mengetahui kapan hasil rekapitulasi dari hasil suara di setiap kabupaten, mulai dari kecamatan, bawa ke kabupaten, kemudian ke provinsi, dalam hal ini adalah pemilihan gubernur, dan juga bagaimana nanti rekap hasil terakhir dalam sidang pleno penetapan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Bali. Ikut saya, kita menjumpai beliau di kantor KPU Kabupaten Binaan. Siapin betul satu dana dan semenjana. Ya. Swastiastu, Ibu, apa kabar? Wah, Pak Agung. Ini sampai juga ini. Hujan-hujan nyampe juga ya. Jadi memang saya harus mengejar ketua KPU. Kita di Buleleng. Ketemu pas lagi di Buleleng. Karena Korwil Buleleng ya, harus Buleleng. Ini lagi ini? Ya, saya lagi mempersiapkan rapat pleno dengan Bu Sek supaya difasilitasi dengan baik. Oh, ya. Baik. Sehingga kita nanti pada saat pelaksanaannya berjalan lancar. Karena beliau yang akan fasilitasi. Ya, mohon izin Pak Ketua ya, kita minta waktunya nanti ngobrol-ngobrol. Siap. Bu, kita culik dulu. Ngobrol di meja. Oke, baik. Matur suksma, terima kasih. Ya, baik. Waduh. Inilah kantor kita di Buleleng. Iya. Mas Bambang. Waduh. Iya, matur suksma. Wah, luar biasa. Aman ya di jalannya? Aman, astungkara, Pak Gung. Om Swastiastu, Gung. Om Swastiastu. Gimana? Sehat-sehat selalu nih? Ya, sehat dan terus sehat terus. Ya, sebelum kita penetapan calon terpilih kan masih ada kerja-kerja kita yang Masih harus perlu membutuhkan energi lagi. konsentrasi ini, Pak. Baik saudara, seperti saya sampaikan di awal tadi, saya sudah bersama dengan Ketua KPU. Kami menguber, wah bahasa menguber karena pergerakan beliau ini habis nyoblos ternyata tidak pernah ada di kantor. Selalu monitoring ke daerah-daerah. Ya, karena saya Korwil Buleleng, jadi lebih banyak saya di Buleleng. Ya. Nah, maka sekarang kita sedang berada di kantor KPU Kabupaten Buleleng. Gung, kita mau ngobrol lagi lah ya mungkin. Kan Astungkare kemarin tanggal 27. Ya. Kita pesta demokrasi relatifly berjalan. Ya. Tidak ada hal-hal yang tidak begitu menonjol lah sesuai dengan harapan di setiap kabupaten dan pemilihan gubernur. Nggih, Astungkare nggih, Gung. Tapi kalau kita melihat memang masih ada beberapa lah yang pengamatan dari para pengamat, kemudian dari beberapa masyarakat. Tapi kalau secara umum, Gung, perjalanan atau potret kita dari pencoblosan kemudian sampai dengan tahapan sekarang ini, boleh kita sharing kepada masyarakat sebetulnya bagaimana sih potretnya, kemudian evaluasi apa yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat ini karena keterbukaan informasi nih. Ya. Silakan, Gung. Jadi ya memang saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Bali ya. Karena semakin dewasa, semakin apalagi pemimpin-pemimpinnya. Ya, karena yang saya khawatirkan kemarin adalah begitu hasilnya, kemudian hasil itu sudah terjadi dan
semua ngotot kayak di DKI gitu misalnya ya, semua ngaku menang dan ngaku Klaim, ini. ya. Tetapi luar biasa ya, tokoh pemimpin kita Pak D. Gajah dengan Pak Agus Suranyana, kemudian Pak Wayan Koster dan Pak Giri. Itu dua pasangan ini betul-betul menyejukkan buat kita ya. Pada saatnya Pak D. Gajah melakukan statement bahwa dia akan menerima karena dia sudah kalah, kemudian disambut oleh Pak Wayan Koster bilang ayo kita bangun Bali ini bersama. Wah, di sini sudah mulai tenang ya. Dari situ saya berpikir kedewasaan para politisi kita sangat luar biasa. Ya, ke depan ini memang akan menjadi role model ke depan untuk generasi berikutnya dalam rangka bagaimana membuat Bali ini walaupun 1.000 atau 2.000 kali dibikin pemilihan itu tetap damai. Nah, kalau kita melihat dari awal ya, memang semuanya berjalan soft ya. Karena memang dari awal kita juga menginginkan ini ya, dari tagline KPU ya, kita buat Ngardi Bali Santi Lan Jagadita. Kita mau damai dan sejahtera masyarakat kita lewat pemilu ini. Ya, dengan jingle yang kita buat semua ya, kita peduli ya. Ya, demokrasi itu kita kembangkan, tetapi tetap ujung-ujungnya kita semua menjaga Bali. Ini menjadi patron kami berserta seluruh penyelenggara, sehingga sosialisasi berjalan lancar. Semuanya stakeholder sudah kita ini, bahkan kalau dilihat mungkin hampir lebih dari 70% masyarakat kita semua sudah terpapar virus sosialisasi dengan berbagai macam cara ya. Ada seni, budaya dan lain sebagainya, dan itu membuat mereka mulai bahkan saya tidak nyangka di tahun ini banyak sekali universitas yang bikin debat sendiri gitu loh. Artinya sudah mulai mengundang-undang artinya mereka juga Gen Z ini udah mulai terlibat. Ini saya suka. Tapi bukan sebatas itu semestinya. Kita harus libatkan lagi lebih baik ke depan. Nah, setelah itu pencalonan jalan lancar, kampanye juga walaupun ada di sana sini ya. Kemudian pas masa tenang juga relatif berjalan bagus, walaupun di sana sini wajar-wajar saja lah. Namanya politis, tentu ada cara-cara yang digunakan mungkin kalau kurang simpati, kemudian Bawaslu melakukan pendekatan dan lain sebagainya. Dan saya yakin ya ke depan juga akan jauh lebih baik ya. Nah, itu sudah dilewati dan sampailah kita ke logistik, pengiriman juga. Seluruh aparat membantu, seluruh warga masyarakat berpartisipasi. Saya suka banget gitu ya. Sehingga semua terdistribusi sempurna. Termasuk saya mengucapkan terima kasih kepada KPPS semua. Walaupun di sana sini masih ada kurang. Misalnya ada C pemberitahuan yang belum tercapai di ini. Tapi sebenarnya kalau masyarakat aktif itu dia bisa ngambil sendiri kok. Dan sekali lagi C pemberitahuan itu hanya pemberitahuan di mana memilih, bukan undangan. Ya, ini sudah saya sampaikan sebelumnya, dan dari pemilu ke pemilu udah sama. Jadi bukan hanya waktu pilkada ini seperti itu. Ya, 2024 kemarin sudah di pileg itu sudah kita menggunakan juga ya, cek DPT online. Jadi nggak perlu bawa C6, C atau C pemberitahuan. Yang penting bawa KTP datang. Ya. Jadi ini sudah dari awal. Jadi ini semua sudah kita lakukan, termasuk pembagian C pemberitahuan. Tentu banyak kendala ya, nggak bisa disebut oh kok banyak itu berapa, coba tunjukin di mana-mana biar kami bisa mengevaluasi KPPS mana yang nggak bagus. Karena di tempat saya di Bangli, khususnya di daerah saya, hampir semua dapat ya, dan yang nggak datang itu adalah orang-orang yang notabene nggak di Bali. Ya, karena beda ini saya harus jelaskan lebih detail, karena pendataan pemilih untuk pemilu kemarin itu sangat berbeda dengan pilkada ini. Kenapa? Karena kalau yang pileg itu kalau di Tokyo, di Amerika, di beberapa negara itu ya ditarik datanya ke situ. Sehingga tidak diam di Bali, sehingga tidak menambah golput. Sedangkan untuk pilkada ini itu semua yang ber-KTP Bali diam di Bali. Harus ke data. Iya, diam di Bali ininya, datanya aja diam di Bali. Akhirnya semua terdata di Bali. Walaupun mereka akhirnya tidak datang. Harus kita hitung. Kenapa golput tinggi? Karena orang Bali sekarang banyak luar negeri, kapal pesiar. Ya, dan juga banyak yang berada, anak saya salah satunya misalnya. Dia kuliah di Jakarta nggak bisa pulang.
tapi dia terdata, ya. Jadi inilah yang menyebabkan mungkin menurunnya partisipasi, dan kita tahu bahwa semua sudah pengamat menyatakan bahwa mungkin saja karena kemarin sudah sempat pulang cuti waktu pileg karena membela saudara-saudaranya yang bergerak begitu banyaknya di legislatif. Sekarang cutinya udah habis, nggak bisa lagi pulang. Ya, maka inilah yang harus kita cari jalannya. Kalau kita menggunakan de jure, itu mestinya kita boleh ke depan mengusulkan lewat pos. Ya, isi. Betul. Ya kan? Di luar negeri bisa lewat pos. Kenapa kita enggak? Nah, selanjutnya tentu luar biasa nih ke depan acara kita di pilkada kemarin nih. Saya menemukan satu TPS yang luar biasa. Bahagianya mereka. Yang kebetulan saya turun dari Madenan, ya mau ke Bondalem dan ke Tejukule. Ada satu TPS yang riang gembira betul, nggak ada beban. Bahkan di situ mereka baru tahu saudaranya nama lengkapnya, karena dipanggil. Biasanya mau panggil, oh ya ini namanya ini. Dan itu secara natural, alami banget. Saya pikir kalau begini aja pemilu kita, ya semua nggak ada beban ke TPS, dia memilih berdasarkan keinginannya masing-masing, dan keceriaan ini tampak. Saya yakin dan percaya ke depan itu pemilu itu betul-betul membuat bahagia. Bahagia ya, pesta betul. Ya, jadi saya amati, ya memang sempat saya sudah terbersit, ini enggak capek 75%. Nah, saya cek di masing-masing yang saya lalui dari Kintamani, udah siang itu masih sekitar 50-an, 60-an. Jadi saya sudah prediksi, tapi begitu ke Buleleng saya lihat di Tejukule karena mungkin ada calon, itu udah di atas 70. Oh, masih harapan, tapi akhirnya mungkin kita berakhir di 72. Jadi belum berakhir lah, karena kita masih ngitung ya. Mudah-mudahan 72 itu termasuk tinggi di seluruh Indonesia, ya, dibandingkan dengan tempat-tempat lain. Ya. Pak, Bligong sedikit lagi, mengkritisi tadi kan memang banyak yang mengkritisi terkait dengan pemberitahuan. Ya, pemberitahuan itu kan. Mungkin nanti kita lanjutkan segmen sedikit ya, Bligongnya terkait dengan itu supaya clear nih. Ya. Karena memang tanggapannya ada yang menyatakan harus membawa KTP dan C1, tapi ada yang ngomong harusnya hanya KTP wajib. Ya. Kita harus sepakat. Kalau nggak bawa itu pun bisa kok harusnya menerima. Bisa, ya bisa. Kan? Nanti kita akan mempertajam sedikit ya, supaya lebih jelas kepada masyarakat. Saudara jangan kemana-mana, kita lanjutkan sapa redaksi on location setelah yang satu ini. Terima kasih saudara, kita lanjutkan masih bersama dengan Ketua KPU Provinsi Padi, Bapak Agung Lidartawan. Bligong sekali lagi nih, ini kayaknya memang harus lebih clear, lebih jelas lagi kepada masyarakat, karena memang mungkin kalau kita melihat karena ada boleh dikatakan tingkat partisipasi yang hanya relatif mungkin 75 ya, 75% kan. Ekspektasi masyarakat di atas 75. Akhirnya kan ada pemikiran bahwa golputnya itu masih banyak. Salah satunya karena tadi banyak yang dibicarakan tentang form pemberitahuannya itu menjadi salah satu kendala. Tapi sebetulnya kita mau minta clear lagi nih dari Bligong. Bagaimana menjelaskan kepada masyarakat bahwa sebetulnya apa sebetulnya yang terjadi sih, temuan-temuan apa yang ada sih? Gimana? Ya, jadi sekali lagi aturan tentang C pemberitahuan yang dulu namanya C6 ya, itu memang aturannya lebih detail sekarang ya, dan itu sudah dari dulu berlakunya ya. Lebih detailnya apa? Pertama, sekarang tidak boleh diwakilkan ngambilnya ya. Jadi kalau kami KPPS kami nggak jumpa orang itu nggak bisa dititip-titip seenaknya ya, karena nanti ini ya, lagi kalau ada yang menyalahgunakan lagi KPU salah. Ya. Nah, bertemu dengan orang, teman-teman KPPS itu bisa dibayangkan nggak? Kalau waktu pileg, satu TPS itu 300 orang. Jadi 7 orang ini mencari 300. Sekarang lo 600. Berat sekali. Ya kalau semua ketemu dan mereka menggunakan berbagai cara malahan.
Kadang-kadang ada sangkepan di Banjar, langsung di Banjar dibagikan. Dan kenapa H-5 dibagikan? Bukan telat, bukan. Aturannya jelas. Karena di situ masih ada pindah memilih. Ya, harus ada yang digeser kalau memang dia pindah memilih. Jadi nggak bisa seenaknya, mungkin sudah dikirim sebulannya yang lalu, nggak bisa. Ya, jadi C pemberitahuan itu muncul setelah DPT, SDPT dicetak, dan itu langsung muncul nama-nama siapa yang di situ harus dicari. Kalau dia pindah memilih kan nggak di situ, tempat lain. Jadi nggak juga disalahkan KPU, memang tahapannya begitu. Dan kalau kita tahu bagaimana mereka mendatangi satu persatu orang, itu luar biasa sampai tengah malam. Ya bahkan beberapa KPPS kita kelelahan. Ya. Jadi percayalah bahwa kami tidak ada unsur apapun, ya. Bisa dicek, bisa dipanggil semua. Dan nanti kami akan melakukan riset. Kenapa dia tidak datang ke TPS? Ya, kami akan datengin, kami akan cek semua. Ya, ini seperti pileg udah akan dilakukan bulan ini. Pilkada nanti bulan depan. Kita akan datengin semua pemilih, ya, yang akan disampling. Kenapa dia nggak hadir? Supaya nggak tahu, kita tahu. Apakah karena C pemberitahuan tidak diterima? Padahal itu sudah disampaikan berulang-ulang kali. Dan itu di pilkada, pileg dan pilkada sebelumnya sudah dilakukan. Betul. Pola yang sama. Pola yang sama. Ya, yang saya lihat jelas itu penurunan ini akibat seluruh data pemilih masih ada di Bali, padahal orangnya nggak di Bali. Tidak di Bali. Bisa dibayangkan nggak ribuan jumlahnya yang kerja di kapal pesiar. Bisa dibayangkan lah anak-anak kita yang sekolah nggak bisa pulang. Di luar daerah. Di luar daerah. Jadi nggak usah bandingkan pileg dengan pilkada, jauh. Jangan harusnya apple to apple. Ya, kayak di Buleleng misalnya. Pilkada 2017 kemarin, ya terakhir 17 di sini. Itu cuma 56%. Tingkat partisipasinya. Sekarang kan 61. Oh, ada peningkatan. Ada peningkatan. Jadi kalau pileg wajar, ya karena semua bergerak. Ya, semua bergerak, partai bergerak, calon bergerak, presiden bergerak, DPD bergerak. Kalau ini kan 2 calon aja yang bergerak. Ya? Jadi dan di samping itu mereka di tahun yang sama inilah mungkin cutinya udah habis, waktunya nggak bisa pulang. Ya, jadi jangan juga disalahkan hari Rabu. Ya, ini sudah ada betul. Ini sudah ada kajian. Ya, kenapa nggak Senin, nggak Selasa? Oh, harusnya hari Jumat. Loh, kalau hari Jumat libur terus bisa ke luar negeri semua, nggak ada yang nyoblos. Kalau dia nggak mau. Jadi bukan karena itu. Dan ini udah kajian komprehensif dari semua lembaga, dan itu udah di Jakarta. Dan kami dapat masukan ya inilah dari pembicaraan masyarakat. Kenapa nggak datang? Ya karena memang nggak mau datang. Iya. Dan Mas Bambang tahu, kami udah riset kemarin waktu di Bangli. 2015 kami riset kenapa nggak datang. Ya, jawaban tertinggi karena calonnya dirasa nggak mampu. Ya, nggak mampu membawa aspirasinya akan begitu-begitu aja. Ngapain juga sama aja memilih nggak memilih. Jadi harus dikoreksi dan kami tidak bisa menyebutkan sekarang kenapanya. Riset dulu. Saya juga seorang akademisi kok. Nggak sembarangan ngomong gini gitu. Saya pasti akan by data. Termasuk pileg kemarin kita sedang evaluasi. Ya. Jadi saya minta, dan ini memang jelas. Ada beberapa yang mungkin tidak membawa C pemberitahuan yang kemarin saya lihat di lapangan sudah menunjukkan KTP dan ada di cek DPT online. Mungkin yang ditolak itu dia dicek DPT online-nya di TPS yang jauh, dia minta milih di situ. Nggak bisa ceritanya. Ya? Dia tidak pindah memilih. Iya, dan jangan di-generate lah. 1-2 kasus jangan berarti semua. Ya, kalau ada data kasih tahu kami, dan kami akan undang Bapak Ibu sekalian di rumah. Nanti pada saat evaluasi terakhir dengan PPK se-Bali, kami undang pasangan calon. Ayo, kritik kami. Kami nggak takut dikritik karena kami ingin perbaikan. Tapi dengarkan juga suara-suara rakyat yang sudah menjadi penyelenggara, yang mati-matian. Ada yang keguguran, ada yang kecelakaan, ada yang mati, meninggal 2 orang. Jadi dengarkan juga bahwa pemilu itu nggak segampang dibayangin gitu. Ya, jadi ini sudah pengeluaran besar sekali, pengorbanan besar. Ini untung di Bali masih bisa kita anak-anak muda kita dorong sekarang. Biasanya dulu kan 6
nambah hari aja, perpanjangan aja cari PPK KPPS. Untung sudah mulai Gen Z, sudah mulai banyak yang terlibat ya. Jadi saya berharap tidak ada yang sempurna. Saya yakin kami juga minta maaf, tidak bisa memuaskan semua. Ya, tapi inilah yang sudah terbaik yang kita buat bersama. Ya, ada kurang lebihnya ya wajar-wajar saja. Ya, kita juga dari sekian cuma 2 TPS yang PSU. Di provinsi lain banyak. Banyak ya. Ya, artinya apa? Penyelenggara kita sudah mulai juga dewasa, nggak ada yang aneh-aneh. Kemudian partisipasi masyarakat bagus, teman-teman juga, apalagi kandidatnya top banget sekarang. Nah, jadi nggak bikin onar ya, malah tambah luar biasa. Ya, jadi saya utamanya kepada teman-teman penyelenggara yang mengalami accident ya, saya sudah datang. Mungkin hanya 1 orang yang belum saya datang. Ya, sebagai wujud bahwa pasukan saya sudah di lapangan dengan tertibnya melakukan, begitu mereka ada accident, ada sesuatu yang saya berikan untuk teman-teman ini. Paling tidak dukungan moral bahwa mereka tuh berjasa pada bangsa dan negara ini. Ya, karena mereka sedang bertugas ya, meninggal ya. Jadi data ada berapa, Digung? Ada 2. Ada 2 ya. 1 sekretariat PPS di Buleleng dan 1 pengaman TPS di Buleleng juga. Di Buleleng juga. Ya, dan itu karena kecapean. Termasuk di Buleleng ada keguguran. Ya, karena begitu ininya mereka, bagusnya mereka melakukan kerja-kerja tanpa memikirkan kesehatannya. Iya. Rasa tanggung jawab yang tinggi tadi. Iya. Untuk Jadi ya. luar biasa memang teman-teman ini, dan kami KPU gak ada apa-apanya tanpa mereka. Ya, mereka walaupun tugasnya cuma sebulan tapi luar biasa. Ya, dengan tekanan apa yang biasa mereka hadapi kan. Karena mereka juga kepingin terbaik, nggak mungkin ada KPPS mau jelek-jelek, nggak ada. Ya, hanya ingin terbaik melaksanakan tugasnya. Mereka capek, nggak ini. Ada yang patah, ya, nafas aja susah. Ya, karena habis buat DPS, kemudian karena kecapean bawa motor, langsung jatuh. Ya, dan syukur, jadi pemerintah kita sekarang sudah memperhatikan, terutama penyelenggara ad hoc, sudah memberikan asuransi, insuran untuk tenaga kerjaan. Kami belum di KPU sampai sekarang, ya. Tapi nggak apa-apa, ini tugas mulia. Ada hal yang diberikan Tuhan pada kita tanpa kita tahu, kesehatan misalnya. Jadi pada kesempatan kali ini kepada seluruh KPPS di seluruh Bali, kami atas nama lembaga dan pribadi, ya, KPU RI juga pasti, ya, karena beliau penanggung jawab akhir, mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas jerih payah mensukseskan pilkada serentak yang notabene pertama kali dalam sejarah. Betul. Ya, kita aman, kita damai, sehingga tagline KPU betul-betul tercapai. Ngardi Bali Santi lan jaga dita. Sama-sama menjaga Bali ini penting sekali. Termasuk yang saya bilang tuh, apresiasi kepada kandidat. Luar biasa. Luar biasa ya. Oh, KPU menyatakan itu ya. Ya, jadi kami sangat terbantu. Pak D. Gajah, Pak Wayan Koster, luar biasa. Ini pembelajaran buat kita bahwa yang namanya pilkada itu 5 tahun sekali. Kalau kalah introspeksi ke dalam, ya, kasihkan masukan saran kepada ini, misalnya debatnya kurang lama, ya, misalnya setuju kita. Bahkan kemarin kan saya maunya debatnya bukan dengan cara menit per menit begitu. Ya, lebih baik kita 2 fokus. Dialog ngobrol. Ya, misalnya dua fokus inti permasalahan Bali itu debatkan. Ya, sehingga tidak terpotong-potong. Saya setuju, tapi budaya kita harus dirubah. Masih begitu. Ya. Mudah-mudahan ke depan itu ya. Saya supaya lebih mendalam materi ya. Saya berharap nanti saya juga akan memberikan masukan kepada teman-teman di RI besok, ya, supaya yang namanya debat itu dibiarkan, jadi jangan dikonsep kayak kaku kayak kemarin gitu ya. Jadi konsep seperti mengalir gitu ya. Jadi terjadi perdebatan dan memecahkan masalah jangan banyak-banyak. Ya, 1-2 topik utama udah dibahas 3 kali itu. Dan lebih mendalam, mendasar. Iya, lebih mendasar. Misalnya saja dia buat program apa gitu, misalnya gratis. Biar sampai uangnya dapat dari mana gitu. Dikritisi sampai betul. Dan penyalurannya bagaimana? Iya, bagaimana prosesnya, pengawasannya dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya semata-mata programnya ini gratis. Terus uangnya dari mana? Oke. Baik, ya, jadi itu yang mungkin ke depan memang perlu perbaikan.
Tapi percayalah bahwa kita baru berdemokrasi beberapa saat ya, tentu harus ada perbaikan-perbaikan. Kita akan lakukan riset pasti. Oke. Jadi kita apresiasi kepada paslon Ya. dan kita juga apresiasi kepada KPPS nih, ujung tombak kita ini. KPPS, BPS, PPK. BPS semua ya. Nah, kemudian misalnya kayak KPPS ini sudah selesai tugasnya atau mereka masih terus mendampingi sampai penghitungan? Ya, Ligung? KPPS ini berakhir sampai penetapan. Oh, masih sampai penetapan? Ya, penetapan semua. Nanti KPPS kan 1 bulan. Ya. Jadi untuk PPS 2 bulan setelah pemungutan suara. Ya. Jadi PPK juga 2 bulan. Nah, ini kan yang kita evaluasi. Nanti waktu pembubaran kita evaluasi dan kami akan mengundang para kandidat. Oke. Ya, mudah-mudahan beliau-beliau mau hadir dan mau menyampaikan apa yang kami harus perbaiki. Supaya 5 tahun nanti Iya, menjadi sangat luar jadi biasa. rujukan lebih baik. Karena siapa yang punya KPPS ini kan beliau-beliau juga, pemimpin-pemimpin kita juga. Oke, Ligung sekarang kemudian tahapan kan sekarang sedang penghitungan ya di beberapa daerah. Jadi, gimana ya tahapannya kemudian nanti kita masuk ke? Ya, jadi kita ini sekarang tanggal 4 ini hampir rata-rata semua sedang melakukan prarekap di tingkat kabupaten. Oh, di tingkat sudah sampai tingkat Sudah kabupaten. di kabupaten. Ya, jadi apa-apa yang mungkin nanti masih salah di kecamatan kita perbaiki. Oke. Ya, karena di situ ada ajang plenonya. Pleno. Ya. Itu serentak sama ya? Serentak. Ada yang duluan. Oh, ada yang duluan. Mungkin Denpasar kayaknya sudah duluan, hari ini sudah pleno. Oh, oke. Ya, yang lainnya masih tanggal 4, ya, mereka duluan. Ada yang tanggal 6 baru plenonya. Oh, pra plenonya tanggal 5. Karena memang batasnya tanggal 6. Oh, tapi prosesnya Ya, berjalan. tanggal 7 kita pra pleno di provinsi untuk pemilihan gubernur. Ya, yang bupatinya selesai sampai di Tanggal 6. kabupaten. Kabupaten. Ya, tanggal 5 itu, 5 6. Oh, 5-6 Ya. terakhir. Ya, kemudian untuk pilgubnya sampai tanggal 8 nanti kita plenokan. Pra pleno tanggal 7, tanggal 8. Jadi setelah pengumuman hasil itu barulah urusannya MK. Nah, nanti kita akan bahas itu. Oke. sedikit gitu. Tapi pada prinsipnya sekarang di tingkat kabupaten itu sedang ada yang sudah mulai pleno, sudah ada yang masih pleno. Masih pra pleno. Nah, nanti Ligung kebetulan ini kan di Buleleng ini Hari ini pra pleno. Sudah pra pleno ya. Ya. Nah, mungkin nanti kita diajak ke sana juga, kita Baik. akan melihat biar masyarakat juga bisa melihat bahwa memang kegiatan pleno, pra pleno ini memang berlangsung di kabupaten. Gitu Ligung ya. Nanti kita mohon izin 34 kayaknya kita harus bergeser, kita menemui kawan-kawan yang sedang bertugas di sana melakukan rekapitulasi. Baik saudara, jangan kemana-mana, ikut saya dan Ligung, kita nanti akan mengajak ke tempat rapat pra pleno dan pleno untuk di KPU Buleleng dalam hal ini untuk tingkat kabupaten yang nanti tanggal 7 atau 8 akan dibawa ke tingkat provinsi. Ya. Baik saudara, jangan kemana, ikut kita lanjutkan segmen 3, kita akan pindah lokasi. Baik. Silakan Mas. Ya, Ini jadi kita lanjut ya, Ligung ya. Jadi tadi kan kita menyata tahapan masuk ke prarekap Ya, di kabupaten-kabupaten. Ya. Nah, jadi sekarang ya kita udah siapin mencoba. ya. Jadi tadi sudah berlangsung pra pleno yang Baik. dihadiri oleh Bawaslu, ya. Kemudian juga ada dari teman-teman PPK semua. Baik. Ya, jadi kemudian mereka semua memaparkan data-data yang kemarin sudah disetujui oleh para saksi ya di tingkat kecamatan. Nah, dokumen itu kita buka di sini ya, kemudian baru kita rekap. Ini rekapannya berdasarkan kecamatan ya. Iya. Mulai dari jumlah pemilih tetap yang ada, DPT-nya dilihat, kemudian pengguna hak pilihnya. Ya, kemudian setelah itu sampai pemilih sudah semua, baru nanti di bawah itu data penggunaan surat suara. Jadi ini terekam jelas. Surat suaranya berapa, ya. Kemudian yang rusak berapa, itu betul-betul ada kita ya? lihat Oh, iya, betul ya. Jumlah Terus surat yang sampai digunakan. pengguna data di disabilitas. Jadi kita udah rekam semua, ya.
Jadi tidak ada yang abu-abu sekarang. Ini udah jelas semua berapa, kemudian naik, barulah jumlah suara sah dan tidak sah. Jadi prinsipnya per kecamatan itu wajib hukumnya jumlah pemilih yang datang ke TPS, baik itu dari DPT, yang pindahan ataupun yang tambahan yang dengan menggunakan KTP, itu kita jumlah ya, yang datang ke TPS harus sama jumlahnya dengan suara sah dan tidak sah. Jadi prinsipnya orang datang ke TPS menyalurkan hak pilihnya harus sama total suara sah dan tidak sahnya dengan pemilihnya. Kalau itu sudah balance, selesai. Ya. Kalau itu nggak balance, berarti ada sesuatu nih. Ya bisa pencatatannya keselip misalnya, surat suaranya yang keselip, karena dulu sempat terjadi ini ada pemilih kadang-kadang habis memilih itu bukan dimasukkan ke kotak. Jadi dimasukkan di bawah bilik. Di bawah bilik. Jadi bingung nyarinya. Nah, itu sekarang pun ini ada. Mungkin, jadi ini kontrolnya juga ya. Jadi setiap saat berjenjang. Sehingga para saksi di tingkat kecamatan yang mereka sudah kumpulin di tingkat kabupaten, nah sekarang keluarin dulu. Ada perubahan nggak? Baik. Ya ini kelihatannya jadi ada 1, 2, 3, 4, 9 kecamatan ya, 9 kecamatan. Semua terekam. Semua terekam. Ini transparan. Ya. Dan yang dihadirkan adalah saksi mereka. Saksi pasangan calon. Nanti mereka cek yang didapatkan di kecamatan berubah nggak? Kalau ada perubahan, misalnya tadi udah ada beberapa tempat misalnya di Sukosade gitu misalnya. Ada yang mestinya dia DPT-nya pemilih di situ. Di situ jumlahnya berapa gitu. Tetapi karena semua pemilih dimasukkan ke DPT, padahal yang DPK atau DPTB juga masuk di situ. Nah, ini diperbaiki di sini supaya sepengetahuan saksi. Jadi kita yang membuat. Jadi gitu ceritanya. Nah, besok nah ini prapleno. Ini prapleno namanya. Prapleno. Besok pada saat pleno ya, barulah saksi dihadirkan, dicek betul. Yang kemarin itu didatangkan lagi. Ya, yang kemarin Bawaslu datang lagi. Datang lagi. Jadi nanti saksi di tingkat kabupaten ada beda, ya, itu akan membawa dokumennya, mencocokkan. Kalau sudah sesuai, maka besok itu sudah bisa ditetapkan perolehan hasil, ya, untuk bupati dan wakil bupati Buleleng. Ya. Jadi rekapan hasil ya, penetapan hasil. Ya. Jadi nanti SK-nya inilah yang dibuat oleh KPU diumumkan. Nah, inilah yang digugat nanti di Mahkamah Konstitusi kalau ada PHPU, perselisihan hasil pemilu. Baik. Ya, kan ada jangka waktu 3 hari. 3 hari setelah pengumuman besok itu. Jadi ada jamnya nanti itu. Jam berapa? Nanti 3 hari setelah itu paling maksimal. Kalau sudah ada BRPK, bukti register perkara konstitusi, kalau itu sudah keluar bahwa Bali tidak ada, maka 3 hari setelah BRPK itu keluar, harus ditetapkan calon terpilihnya. Nah, kalau di gubernur tentu menunggu, karena kita harus rekap lagi di gubernur. Ya, di gubernur kita rekap lagi, itu kita perkirakan tanggal 7 prarekapnya, dan tanggal 8 itu kita rekap. Direkap di tingkat provinsi? Di tingkat provinsi, kemudian kita tetapkan hasilnya di tingkat provinsi. Ya, jam berapa penetapan itu, 3 harinya untuk masa tadi, ini, ya, gugatan atau apa. Nah, kalau sudah selesai itu, tidak ada gugatan, maka kita akan tetapkan 3 hari setelah BRPK itu dikeluarkan. Pemenang pemilunya, pemenang pemilihan. Jadi bupatinya dan gubernurnya kita tetapkan. Baru nanti prosesnya kita serahkan ke pemerintah daerah untuk pelantikan. Jadi KPU hanya selesai di situ. Ya, jadi kita masih punya banyak waktu untuk betul-betul detail ya. Dan semua perubahan yang terjadi itu dimasukkan ke dalam kejadian khusus. Apa yang terjadi? Termasuk kalau ada masukan saran dari para saksi tadi. Ini ada catatan-catatannya diikut sertakan. Jadi, itu yang tidak cuma serta-merta hanya hasil saja, tapi ada rekomendasi apa yang harus menjadi catatan lah, ditindaklanjuti. Jadi begitu transparannya kita, makanya waktu
parlemen visit program kita yang kemarin waktu pemilu Pilpres itu ya. Itu pengamat parlemen di luar tuh kalau saya punya 10 jempol angkat topi untuk Indonesia. Karena begitu transparannya, terbukanya. Iya. Ini yang semestinya kita bangga lah ya. Okay. Jadi kita kan sering banyak yang terlalu pesimis kok kayak gini, banyak kecurangan. Ternyata baik-baik saja. Dan kita sekarang justru sudah punya langkah lebih, yaitu di TPS pun itu sudah ada testimoni para saksi bahwa di situ tidak ada yang kita ada pelanggaran. Kita KPU yang membuat videonya. itu. Iya. Hanya di Bali mungkin kita bikinkan dalam rangka apa? Kita membendung ya hoax-hoax yang ada, atau misalnya ada kejadian di Papua gitu misalnya, tapi di tempat lain misalnya di Kalimantan atau Sumatera dibilang di Bali. Diakunya di Bali. Kita upload ini semua, kita banjiri bahwa sebenarnya di Bali itu aman-aman saja. Apalagi seperti kita bincangkan tadi, ya pemimpinnya udah di awal-awal udah bilang oke, saya terima, ya. Jadi membuat kedewasaan suasana politik itu ya penting. Itu yang saya bilang para kandidat itu top di Bali, ya. Karena mereka sudah mengerti pola bahwa yang namanya kontestasi itu pasti ada yang menang dan kalah, ya. Yang kalah mengucapkan selamat, yang menang nggak usah lagi euforia yang aneh-aneh, merangkul, ya, dirangkul, dan ini luar biasa. Akhirnya ke depan ada dua hal yang berbeda pada saat pemilu ini menjadi satu. Saya yakin pembangunan di Bali jauh lebih baik ke depan. Tunggara, itu harapan kita bersama gitu. Ligung, jadi saya flashback lagi, jadi ini berlaku di semua kabupaten sekarang ini ya, seluruh buat kabupaten. sampai tanggal 6 itu. Sampai tanggal 6 batas waktunya. Semua kemudian melakukan hal yang sama, yang polanya sama. Kebetulan saya mengunjungi Ketua KPU Provinsi sedang tugas di Buleleng, jadi ini contoh kita kawan-kawan dari KPU Buleleng ini ya, ini Ligung semua ya. KPU Buleleng ya. Oh iya, ini ada ketua, ada komisioner. Mereka betul-betul merapikan datanya supaya besok begitu ditampilkan semuanya bisa melihat nyata bahwa kita tidak akan melakukan perubahan apapun sebelum disetujui oleh mereka semua. Ya wajarlah kesalahan di tingkat PPK kita koreksi di tingkat KPU. Betul, berlapis ini. Iya, jadi nanti saya berharap tidak satu pun permasalahan dibawa ke provinsi. Selesai di kabupaten. Selesai di kabupaten. Kalau memang harus buka kotak, hanya untuk membuktikan kalau memang ada perubahan, buka aja. Kenapa kita harus strict dengan aturan, tetapi sebenarnya ada substansi yang harus kita selesaikan. Kalau sudah masyarakat tahu bahwa ada permasalahan dan di dalam kotak itu semua ininya jawabannya, ya, kalau sudah keluarkan semua itu selesai. Apalagi kita nggak aneh-aneh gitu kan. Untuk apa? Atau juga siapapun bupatinya, siapapun gubernurnya, kita tetap jadi penyelenggara. Betul. Ya, nggak jadi kepala dinas atau apa kan. Jadi saya pastikan semua suara-suara rakyat di Provinsi Bali ini terakomodasi semua di dalam rekap-rekap ini, dan kita akan tetapkan hasilnya nanti pada waktunya. Baik. Nah, ada pertanyaan, Ligung. Kan ini bentuknya boleh dikatakan digital lah, tercatat ya. Kemudian apakah ada backupan yang akan diserahkan KPU itu bentuknya apa? KPU provinsi? Gimana? Itu namanya ada berita acara, ada lampirannya, rekapnya. Ya. Itu cetak semua ya? Dicetak dan ditandatangani. Ditandatangani basah. Nah, dan ini hasil rekap di kabupaten untuk Pilgub. Kalau untuk Pilbub sudah selesai di sampai di sini. Kalau untuk Pilgub ini dibawa ke Denpasar dengan pengawalan. Ya, ada kepolisian, ada Bawaslu mengawal sampai di KPU provinsi kita simpan dulu. Sampai akhirnya kita melakukan rekap, nanti kita buka sama-sama. Dan itu disegel. Disegel. Nah, kalau yang rekapan gubernur tadi, ada yang bentuknya file gini juga? Sama. Oh, sama. Masuk dalam itu juga? Bukan. Bagaimana itu sudah ada di sistem informasi. Oh. Jadi kita sudah punya. Jadi apa yang terjadi di kabupaten kota sebenarnya kita sudah pantau. Ya, jadi nanti setelah rekap ini kalau ada kesalahan, kami udah tahu nih kabupaten ini salah. Ya, karena itu akan ada warna beda kalau penjumlahannya berbeda. Berbeda, tidak match itu. Ya, tidak match terutama antara jumlah pemilih yang hadir ke TPS dengan jumlah suara sah dan tidak sah. Jadi ini dijamin betul perubahan itu sedemikian rupa
tipis, ketahuan. tipis ketahuan. Pasti ketahuan. Dan itu dikawal. Dan kalaupun ada yang berubah nih, siapa tahu ada yang Ya. macam-macam gitu, itu akan terrecord siapa yang melakukan apa. Oke. Ya, kalau misalnya sudah benar nih, dirubah lagi, aktivitas siapa yang masuk ke sistem itu ketahuan. Dirubah apanya. Jadi saya pikir, saya yakinkan bahwa suara rakyat, suara Tuhan clear di Bali. Tidak ada masalah. Baik, Bligong, kita tahan. Kita masih ada satu segmen. Nanti kita akan mungkin sedikit menyentil tentang logistik. Mungkin masyarakat juga akan tahu proses selanjutnya. Nanti misalnya ada pengumuman, kemudian ada penetapan, SK dikeluarkan. Kan masih ada sisa-sisa logistik. Nah, itu mau dikemanakan. Mungkin kadang-kala masyarakat tidak paham. Tapi tahan dulu ya, Bligong. Nanti kita lanjutkan segmen yang berikutnya. Saudara, jangan kemana-mana. Kita akan lanjutkan Sapa Redaksi on Location. Masih di ruang rapat pleno KPU Kabupaten Buleleng dalam menentukan pleno penentuan hasil suara. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Kita lanjut nih kayaknya, Bligong. Kayaknya kita harus cross check. Kan tadi kawan-kawan dari... Ya, boleh aja dicek apa yang tadi pra-pleno. Jadi dengan Ketua KPU Buleleng, dengan Bapak Dudi. Komang Dudi biasanya. Nah, Pak Ketua nih, tadi kan sudah ada rapat pleno, pra-pleno dengan dihadiri para saksi dari pasangan. Boleh sedikit dibocorin ada catatan-catatan apa mungkin? Boleh di Dodi. Kami sudah Ya. melakukan rapat pleno dihadiri oleh Bawaslu, kemudian teman-teman di PPK yang menyampaikan hasil pleno di kecamatan. Terkait hasil tadi tidak ada hasil yang berubah, jadi semuanya sepakat sesuai dengan hasil yang Pleno di kecamatan. Tetapi ada beberapa catatan terkait administrasi tentang daftar pemilih yang mungkin salah diinput oleh teman-teman di kecamatan. Dan itu kemudian langsung direvisi. Ya, belum besok. Oh, baru besok direvisi. Oh, itu baru Berarti udah temuan. ketahuan. Sudah ketahuan. Oh, baru temuan istilahnya. Besok itu lebih gampang. Oh, iya. Persiapan. Baik. Itu besok Ya. mudah-mudahan teman-teman PPK sudah melakukan revisi terhadap administrasi tersebut. Besok kita akan lakukan pleno. Lancar. Mudah-mudahan lancar. Apabila itu disepakati berarti selesai urusan di kabupaten. Wah, luar biasa. Baik, terima kasih Bapak Ketua dan para komisioner. Selamat bertugas, mudah-mudahan pleno besok berjalan lancar dan bisa diterima, dan akhirnya siapa yang akan memimpin Buleleng selesai. Tinggal kita mengawal suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Gitu nggih, Pak? Matur semua nggih, Pak nggih. Ligong, kita lanjut lagi dulu. Tapi itu luar biasa ya. Jadi memang ada teknologi, kemudian transparan, melibatkan semua, dan bahkan masyarakat pun boleh melihat, dan itu secepat mungkin disampaikan kepada masyarakat hasilnya. Ya, jadi memang sudah berbeda. Jadi setiap pemilu ada perubahan, kita sudah menggunakan teknologi sehingga kita tahu. Ya, mulai dari di TPS sebenarnya kita bisa tahu, karena kita punya akun viewer, si rekap. Ya, siapa yang sudah masuk, berapa yang sudah direkap, itu semua sudah, sebenarnya saya bisa lihat. Sudah ada rekamannya sebetulnya. Di handphone saya bisa lihat. Oh, ini masuk, ini sekian TPS sudah masuk dan lain sebagainya. Nah, sekarang pleno ini kan hanya untuk melegitimasi. Jadi sebuah ajang untuk melakukan klarifikasi juga kalau ada sesuatu yang ini, yang kurang ya. Dan saya sudah mengambil langkah-langkah progresif. Jadi jangan sampai administratif itu mengalahkan substantif. Ya. Jadi kalaupun masih misalnya dirasa tidak percaya kalau mereka bawa data-data betul, ya kita buka aja. Kenapa harus ke MK dulu baru dibuka? Sekarang aja buka, nggak ke MK. Jadi efektif, efisien penggunaan anggaran. Termasuk saya sampaikan Mas Bambang ya. Jadi kita itu setelah saya hitung-hitung, rata-rata teman-teman itu bisa menghemat sampai 30%. Gila. Menghemat 30%? Ya, dari anggaran. Ini kemarin kan banyak nih orang, wah dana pemilu di provinsi 155 miliar. Banyak sekali. Setelah kita pakai 100 saja mungkin
Ya, 100 miliar mungkin. 50 miliarnya itu sepertiganya kita kembalikan. Kok nggak ada yang namanya KPU aneh-aneh? Di mana ininya? Efisiensinya? Misalnya banyak, contohnya. ya. Yang pertama misalnya surat suara. Kita anggarkan 1.000 per lembar. Tapi kita dengan katalog kita bisa beli 90 rupiah atau 900 rupiah atau 90 rupiah ya per lembarnya. Itu luar biasa. Termasuk calon. Ya, dulunya kita prediksikan 5, jadi 2 saja. 3 ini luar biasa. Termasuk juga kita nggak ngambil lagi pokja honor-honor itu ngambil lagi. Karena hanya dua kali setahun dan kita sudah ada pileg kemarin. Nggak boleh lagi ngambil di sini. Kita kembalikan ke negara. Jadi nggak ada hal yang harus diributkan. Ya, seperti kita pernah berdiskusi bahwa sebenarnya anggaran pilkada itu atau pemilu itu yang hilang ataupun yang habis adalah membeli logistik dikurangi dengan hasil penjualan logistik yang sudah sisa. Selesai. Hanya itu aja yang hilang. Yang lainnya kemana? Sosialisasi, debat, semua yang dinikmati oleh masyarakat, termasuk honor-honor, PPK, PPS, KPPS. Sehingga bergerak ekonomi ini. Jadi jangan salah, pemilu itu juga penggerak ekonomi. Penggerak ekonomi. Sederhana ya, konsumsi itu kan dari masyarakat, dari UMKM. Dan itu mereka bekerja. Untuk apa? Menentukan pemimpin bangsa. Jadi bukan diam dikasih uang, enggak. Bekerja untuk menghasilkan sesuatu yang legitimate, ya. Dan akan memimpin kita. Jadi nggak usah khawatir kalau anggaran pilkada itu akan diselewengkan. Habis saja ya. Karena ternyata balik lagi ke masyarakat. Detail betul. Jadi saya dulu merancang itu perkiraannya saya bilang ke Pak Gubernur, Pak Gub mungkin saya bisa irit paling enggak sekitar 25 miliar lah ke atas. Ternyata setelah kita pakai karena memang ya padatnya waktu dan kita nggak bisa menggunakan semuanya, apalagi nanti kalau tidak ada MK itu lebih 50 lagi, miliar saya pastikan akan kembali ya, dan bisa disilvakan kan dipakai untuk yang lain untuk pembangunan ke depan. Betul. Terutama untuk mewujudkan visi misi gubernur kita terpilih. Jadi gitu. Luar biasa. Jadi memang ini masyarakat juga perlu tahu ya Pak Gung, mungkin sedikit pengetahuan. Jadi nanti kita bawa ke gubernur itu tanggal jadi nanti tanggal 7 kita prapleno. 7 prapleno di tingkat provinsi ya, tingkat provinsi untuk gubernur. Dan tanggal 8 kita pleno. Pleno. Langsung kita umumkan hari itu. Prosesnya sama seperti ini atau gimana? Sama persis. Dibuka lagi. Cuma yang datang saksi di tingkat provinsi. Ya. Gubernur, kemudian yang datang juga Bawaslu provinsi, bukan Bawaslu kabupaten lagi, tetapi teman-teman ketua-ketua kabupaten kota kita undang untuk mempresentasikan hasil kemarin untuk khusus untuk gubernur. Karena kan bupati dan wali kota sudah selesai. Kemudian ada proses tetap ke MK itu 3 hari tadi? 3 hari. Setelah kita tetapkan ada 3 hari boleh pengaduan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, PHPU. Berarti 7, 8, 9, 10, berarti 10, 11 ya? Ya antara 11, 12 itu mungkin sudah ada BRPK, tergantung BRPK, bukti register perkara konstitusi. Kalau itu sudah keluar, maka 3 hari setelah keluarnya BRPK itu wajib kita melakukan pleno lagi. Jadi penetapan calon terpilih. SK penetapan calon terpilih inilah yang akan diserahkan ke gubernur, yang akan diproses untuk pelantikan gubernur dan itu jadi pada waktu SK diterbitkan itu disosialisasikan kepada masyarakat? Iya, KPU? Atau bagaimana? Kita sudah pleno? SK-nya itu akan kita ini. Jadi selesai sampai di situ. Tugas KPU selesai. Misalnya masyarakat ingin tahu siapa SK-nya bagaimana? Ya, nanti kita pasti akan ada pasti kita publikasikan. Baik. Jadi ini proses legalitasnya itu sampai dengan tanggal 16. Kalau tidak ada gugatan. Ini perlu masyarakat paham. Nah, kemudian tadi ada juga kan hasil suara misalnya sudah kita dapatkan pemimpin, bupati, gubernur, selesai, kemudian sisa-sisa kota, sisa suara ini bagaimana? Tadi urusan bagaimana? Logistik ini sekarang sudah semua masuk di kabupaten. Logistiknya di kabupaten semua nih. Siap. Ya, termasuk yang surat suara gubernur dan lain sebagainya. Ada waktu nanti setelah 1 bulan setelah pelantikan, ya. Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati 1 bulannya itu sudah boleh dimusnahkan. Sudah boleh dimusnahkan. Ya, jadi mekanismenya ada. Nanti kita mohon izin lagi ke KPU RI, izinnya keluar boleh dimusnahkan. Jadi akhirnya nanti ditimbang lagi ya,
dijual. Ya, dijual Nah, itu lagi. yang saya bilang. Itu tadi ya. Selisihnya adalah bagaimana membeli logistik sebelum digunakan dengan menjual logistik. Hanya itu aja yang hilang. Masih ada balik modal walaupun sedikit tapi masih ada balik modal. Kan itu Biaya untuk penyusutan sarana. lah. Iya, sarana betul. Jadi itu, dan kemungkinan nanti kalau begini ceritanya, pelantikan itu tanggal 7 untuk gubernurnya, 7 Februari. Februari. Ya, tanggal 10 untuk bupati dan Bupati wali dan kota. wali Maka 1 bulannya, bulan Maret itu udah tanggal 10-an ke atas udah boleh dilakukan pemusnahan. pemusnahan. Oh. Ya, Baik. sehingga nanti gudang-gudang ini yang sewa ini bisa kita kembalikan. Ya, Ya, Jadi sewa gudangnya sudah selesai. Nah, baru kita merapikan, ya kita evaluasi dan lain Oke. sebagainya. Baik. Jadi ke depan ya memang saya betul-betul salut dengan masyarakat Bali ya. Saya berharap masyarakat Bali itu terus begini, terus mengembangkan diri dengan proses demokratisasi yang terus berlangsung. Ya, dari hari ke hari belajar dengan baik dengan demokrasi ini, saya yakin dan percaya. Ya, masyarakat Bali top banget, apalagi untuk pilkada ini. Salut, utamanya untuk seluruh ya peserta pemilunya, yaitu para kandidat baik di wali kota, kemudian di bupati, dan juga gubernur, sudah memberikan contoh teladan baik berdemokrasi bagi seluruh masyarakat. Karena ini akan ditiru oleh anak cucu kita ya, yang nanti akan berkontestasi 5, 10, 15 tahun ke depan. Saya pikir luar biasa ya. Dan juga tentu saya sekali lagi menekankan kepada seluruh penyelenggara, jadilah penyelenggara yang baik ya. Karena dengan penyelenggara kita bagus, maka kepercayaan masyarakat tinggi ya, optimisme mereka untuk ke TPS juga akan semakin tinggi. Meningkat ya. Karena saya percaya ya, dengan begitu saya yakin partisipasi akan naik ya. Kepercayaan masyarakat tinggi berarti semua hasil-hasil akan diterima dengan baik. Nah, ada gugatan ya. Kita udah 2 kali loh tanpa gugatan. Tanpa gugatan sih. Ini mudah-mudahan jadi ketiga. Astaga. Kalau ini jadi yang ketiganya, maka Bali top banget. Hat-trick nih. Hat-trick banget. Luar biasa. Mudah-mudahan lah Baik. situasi ini terjaga. Saya himbau kepada seluruh konstituen ataupun teman-teman yang mendukung pasangan 1, 2, 3 atau berapa ya. Sudahlah ya, pemilu sudah berakhir, hasilnya sudah betul-betul ya diterima oleh para kandidatnya dengan lapang dada dan dengan jiwa ksatria ya. Jadi dengan jiwa besar semua menerima ya. Yang lain sudahlah. Bully-bulian tentang pilkada itu selesai sudah. Saatnya membangun Bali. Iya, saatnya kita bagaimana sekarang membuli untuk kemajuan pemimpin kita yang sudah terpilih. Sehingga lebih cepat pembangunan Bali itu ke depan buat kita semua. Baik, Astenggara. Baik, wah, luar biasa nih Pak Gung. Jadi mudah-mudahan ini sedikit banyak memberikan gambaran kepada masyarakat dan juga pesan-pesan bahwa memang penyelenggara KPU baik tingkat provinsi sampai dengan KPU tingkat kabupaten itu bisa berjalan dengan baik, kemudian bertanggung jawab, termasuk Bawaslu-nya. Termasuk Bawaslu, semua stakeholder. Ya, karena betul. Tanpa mereka kita juga bisa jadi terjadi kesalahan atau apa. Ya, betul. Nah, ini semata-mata memang memikul beban tanggung jawab untuk memberikan pemilihan pemimpin daerah yang demokratis sesuai dengan aturan hukum dan bisa diterima oleh seluruh masyarakat. Tetap damai. Mari kita menjaga Bali ini kalau dari KPU Provinsi Bali. Terima kasih Matur Susma di Agung Lindartawan atas waktunya. Mudah-mudahan kita tetap bersiap-siap siapapun nanti yang akan ditetapkan menjadi pemimpin kita baik tingkat gubernur maupun wali kota dan bupati. Ayo kita sama-sama membangun daerah kita masing-masing untuk 5 tahun ke depan menjadi jauh lebih baik lagi dari sekarang. Harapan kita bersama. Matur Susma, salam sukses selalu. Salam kami untuk seluruh komisioner yang ada di Bali. Demikian tadi perbincangan Sapa Redaksi On Location dari Buleleng dan bersama dengan komisioner pemilihan umum Kabupaten Buleleng dan narasumber bintang tamu kita pada kesempatan kali ini ada Ketua KPU Provinsi Bali, Bapak IGD Agung Lindartawan. Mudah-mudahan ini sedikit banyak memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan kita dan transparansi yang pengen kita sampaikan kepada masyarakat terkait dengan serba-serbi boleh dikatakan perjalanan dari mengawal
proses pencoblosan kemarin sampai dengan nanti akan ada hasil rekapitulasi dan pada titik akhirnya akan ada surat keputusan siapakah yang akan memimpin Bali dan siapakah yang akan menjadi bupati dan wali kota beserta pasangannya di daerah masing-masing. Saya Bambang Kalitus menutup acara Sapa Redaksi On Location dari Kabupaten Buleleng. Kita jumpa lagi minggu depan tentunya dengan tema-tema dan problematika yang tidak kalah menarik yang patut kami sampaikan kepada Anda, dan kami akan menyapa narasumber yang tidak kalah menariknya dan berkompetensinya untuk menjawab permasalahan itu. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi minggu depan. Matur sukses.